Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Rizka Sabetsila. Untuk informasi pertama, jadi selain saya memberikan bimbingan gratis ya untuk TIU dan TKP pada kesempatan kali ini, saya juga memiliki beberapa program gratis, yaitu TOEFL, IELTS, dan bimbingan beasiswa ya. Tapi itu semua sifatnya kondisional. Maksudnya kondisional adalah waktunya dilihat momennya. Momennya maksudnya ya seperti saat ini adalah momen CPNS, makanya saya membuka pelatihan gratis untuk CPNS. Nah, kalau momennya bukan CPNS, saya biasanya membuka pelatihan gratis untuk TOEFL dan IELTS. Kemudian nanti kalau misal momennya beasiswa LPDP Kemenkeu atau LPDP BIB dibuka, nah saya akan membuka eh, bimbingan untuk konsultasi beasiswa. Baik, eh itu saja ya untuk perkenalannya. Saya Rizka, saya sekarang bekerja di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan ya sebagai dosen fisika. Oke. Kemudian saya menjadi ASN tahun 2021 ya 2021, tapi waktu itu tesnya itu masuk tes 2019 ya. Agak panjang karena memang pas itu ada COVID. Jadi mungkin ada beberapa perbedaan ya untuk tes CPNS tahunnya saya dengan tahun sekarang, yaitu di jumlah soal TKP-nya ya. Kalau dulu di zaman saya 2019 ya, jumlah TKP-nya itu hanya 35. TIU-nya tetap 35, kemudian TWK-nya tetap 30 ya, dengan passing grade yang disesuaikan ya, disesuaikan dengan jalur mana yang Anda pilih. Ya, kalau putra-putri Kalimantan atau daerah 3T ya, biasanya passing grade-nya berbeda dengan yang reguler. Ya, jadi bisa dilihat eh, juknisnya dari Menpan RB ya, berapa nilai ambang batas yang diperlukan. Itu ya. Ya, rasa. Jadi ini untuk yang umum ya, untuk umum ambang batas TWK atau tes wawasan kebangsaan ya. Jadi di sini misal pun ada yang sudah beberapa kali mengikuti tes CPNS, saya menggunakan settingan ya, settingan menjelaskan seakan-akan ini baru mulai ya, baru pertama kali ikut tes CPNS karena ada banyak peserta yang fresh graduate. Jadi ini mungkin pengalaman pertama. Jadi saya sedikit banyak nanti menjelaskan apa tes SKD itu Tuh, ya. ya. Jadi Jadi sebelum ke tes SKB ya, kita tes SKD untuk saringan pertama. Sebenarnya saringan pertamanya adalah administrasi. Harus benar-benar dibaca kualifikasi yang diperlukan. Oke, sebelum kita bahas tes administrasi, saya bahas nilai ambang batas dulu ya. Karena eh, tes CPNS sudah 3 kali ini ya. eh, Jumlah soalnya 110 ya, karena dulu zaman saya 2019 itu jumlah soalnya cuma 100. Ada tambahan 10 nomor di TKP. Jadi untuk lulus passing grade itu minimal untuk TWK 65 skornya, berarti dari 30 soal harus benar minimal 13 soal. Itu ya. Kemudian untuk TIU atau tes intelijensia umum, skor minimalnya 80. Jadi dari 35 ini harus benar 16. Ya, 16 ya. Kemudian untuk TKP, nah ini kan nilai paling rendah 1 sampai 5. Tidak menjawab 0. Jadi diusahakan, bukan diusahakan, ini wajib ya, wajib dijawab di TKP-nya, nggak boleh dikosongi. Bisa nggak bisa harus dijawab. Karena ada skornya, ya minimal harus 166. Oke, jadi untuk eh, untuk lolos SKD, pertama harus melewati ambang batas ini.
Jadi walaupun mungkin secara akumulatif nilai kalian itu tinggi, misal akumulasinya 500 gitu ya. Tapi ada salah satu dari ketiga ini yang tidak melewati ambang batas, maka akan kalah dengan yang akumulasinya mungkin lebih rendah, tapi dia tiap partnya, tiap TWK, TIU, TKP-nya itu lolos, maka Anda akan tersingkir. Apalagi kalau hampir semua itu lolos passing grade, ya. Kalau semua lolos passing grade ya berarti di peringkat, gitu ya. Untuk gambaran dulu ketika saya tes itu 40 peserta ya, 40 peserta, 35 peserta lolos passing grade. Jadi minimal harus, bukan minimal lagi ya, minimal lolos passing grade dan mengumpulkan skor sebanyak-banyaknya, gitu ya. Oke, sekarang saya mau share itu ya. Contoh apa ya ini ya? Apa ini betul salah? Aduh, salah, maaf. Ini pekerjaan saya ini. Bentar, ini kayaknya. Salah lagi. Nah, ini. Baik, ini contoh ya. Contoh edaran dari Kemenak ya. Mungkin di sini ada yang berniat mendaftar di Kemenak ya. Tapi bebas saja ya, ini hanya contoh ya. Mungkin ada yang di Pemda, ada yang di Kementerian Keuangan atau Kementerian eh, Pendidikan dan Kebudayaan. Ini saya memberi contoh untuk Kementerian Agama. Oke, jadi kita pun harus berhati-hati dalam seleksi administrasi ya, karena banyak juga di administrasi itu udah gugur. Ya, jadi sangat disayangkan ya. Oke. Jadi seperti ini ya, misal ini yang dicari ya, yang dicari sebentar. Ya, ini yang dicari adalah guru agribisnis ya, agribisnis pengolahan hasil pertanian. Yang bisa masuk adalah S1 agribisnis atau S1 agribisnis pertanian. Jadi harus dipahami ya. Misal eh, ada lagi, ini kan di Kementerian Agama, mungkin di Kementerian Pendidikan sama-sama mencari guru agribisnis pengolahan hasil pertanian, tapi yang bisa masuk kualifikasinya mungkin cuma yang agribisnis S1 agribisnis aja. Jadi sama jabatan belum tentu sama kualifikasi pendidikan. Jadi benar-benar harus dibaca. Ya, kemudian dilihat yang dicari umum atau cum laude. Kalau umum berarti tidak dibuka cum laude. Ya, ini sebenarnya mudah, tapi banyak yang tidak apa namanya tidak perhatian di sini. Mungkin karena banyak yang nyoba-nyoba gitu ya. Ya, CPNS itu kadang nyoba-nyoba gol, kadang harus memang benar-benar dipersiapkan. Tapi kebanyakan yang nyoba-nyoba itu ya eh, biasanya dari tahap administrasi itu eh, banyak kesandungnya gitu ya. Kayak misal sama-sama seperti saya dulu ya, sama-sama mencari dosen fisika ya, dosen fisika dulu, dosen fisika. Nah, di kampus X itu fisika murni masuk, kemudian pendidikan fisika masuk. Ini kan beda prodi ya. Fisika murni dengan pendidikan fisika kan beda. Ini di kampus X, kualifikasinya boleh kedua-duanya masuk. Di kampus Y, dosen fisika hanya menerima yang lulusan dari fisika murni. Ya, jadi harus dilihat, benar-benar dilihat, jangan kata temennya, gitu ya. Karena memang tujuannya kan beda. Oke, itu yang harus diperhatikan kualifikasi pendidikan. Kemudian eh, gambaran saja ya, gambar ini bukan strategi, bukan apa, saya nggak punya ilmunya untuk strategi dan lain-lain. Saya hanya membaca pola.
pengalaman saya. Jadi saya ikut tes CPNS 2 kali, ya, yang sekali gagal, kemudian yang 2 kali baru gol. Oke. Kalau saya perhatikan, misal ya, kalau ada satu jabatan kualifikasinya sedikit, biasanya yang daftar itu sedikit, sedikit atau normal lah, sedang, sedang. Tapi lihat, kalau ada satu jabatan, ya, ada satu jabatan yang ada banyak kualifikasi masuk. Nah, kalian harus siap-siap. Ini nanti yang daftar bisa ratusan sampai ribuan. Nah, saya hanya membaca pola. Tapi ini semua ya walau alam gitu ya. Makanya kalau misal ya, misal di sini ada jabatan yang kualifikasinya hanya S1 PAI. S1 PAI, tapi di sini kan ini S1 PAI masuk, akidah filsafat masuk, akhlak tasawuf masuk. Nah, silakan dipilih mau yang ini atau yang ini. Kalau yang ini biasanya karena kualifikasi yang diperbolehkan sedikit, nah itu nanti biasanya pesertanya nggak sebanyak yang bawah. Itu ya, itu saya membaca pola. Oke, itu untuk administrasinya. Sekarang kita ke materi TIO ya. Itu tadi mukodimah ya, supaya ada pemanasan dulu sebelum kita ke materi. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada? Oke. Oke. Jadi materi saya ini sudah saya taruh di deskripsi grup. Sudah saya taruh di deskripsi grup di Google Drive ya, silahkan dibuka. Oke. Jadi malam ini kita agendanya adalah belajar TIU, untuk besok kita belajar TKP. Oke. Yang pertama materi TIU itu meliputi penalaran verbal. Ya. Yang paling pertama biasanya memang sinonim. Sinonim atau persamaan kata. Nah, di sini memang untuk menguasai ini sebenarnya tidak bisa dadaan, ya. Tidak bisa hanya 1 bulan persiapan itu eh sebenarnya tidak terlalu improve ya kalau sinonim. Karena ini hubungannya dengan kebiasaan kita membaca, bacaan kita itu tentang apa. Nah, ini sinonimnya biasanya perbendaharaan kata kita tinggi. Sinonim ini relatif paling mudah, hanya bisa diselesaikan dengan hitungan detik. Tipsnya apa? Yaitu perbanyak membaca, perbanyak mendengarkan berita, kemudian melihat kamus, kamusnya kamus bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian ada triknya. Jangan memilih kata dengan bunyi yang mirip dengan soal. Terkadang untuk mengecoh ya, terkadang untuk mengecoh soal itu, misal misal seperti soal nomor 1 ya. Cuma ini kebetulan tidak ada yang soundnya sama, yang bunyinya mirip. Misal ini dispensasi, kemudian mungkin ada jawaban yang F itu eh korespondensi misalnya, korespondensi. Nah, ini kan bunyinya hampir sama. Dispensasi, korespondensi. Intinya kalau ada sinonim yang antara soal dengan pilihan katanya mirip itu biasanya pengecoh. Biasanya ya, tidak mutlak 100%. Kemudian pergunakan kalimat umum jika Anda tidak mengenal kata yang tersedia. Kembalikan ke bahasa aslinya, kembalikan bahasa aslinya, misal bahasa serapan ya, bahasa Indonesia kita kan beberapa kan hasil dari serapan dari bahasa Inggris. Jadi kembalikan ke bahasa aslinya, misal eh, nanti ada di bawah itu ini. Nah, mana ya? Nah ini.
Ini serapan bahasa Inggris ya. Kampiun. Kampiun ini dari serapan bahasa Inggris champion ya. Nah, champion. Nah, kalau nggak tahu kampiun kampiun apa ya champion, berarti ya, juara. Itu ya. Nah, jadi kalau ada bahasa serapan, kembalikan ke bahasa aslinya. Nah, ini biasa ya, klasik ya, gunakan waktu sebaik mungkin. Tapi memang saya sarankan, kalau di TIU, kerjakan sinonim dan antonim yang paling dulu. Tapi memang dia di urutan pertama sih biasanya. Ya, seperti ini ya, langsung ke contohnya ya. Dispensasi. Kalau kita nggak tahu makna dispensasi, kita ingat-ingat, biasanya dispensasi itu digunakan dalam konteks apa? Misal sekolah, oh ketika saya mau ikut lomba, saya dapat dispensasi dari sekolahan. Kita coba cocokkan konteksnya. Ketika saya lomba, contoh yang A ya, misal ketika saya lomba, saya dapat pelanggaran dari sekolahan. Salah. Saya dapat kelonggaran, kelonggaran yang benar, bukan perizinan ya. Mungkin pengecohnya tuh antara B dan C ya. Dispensasi itu adalah kelonggaran. Nah, ini semua semakin banyak kosakata kita, semakin mudah untuk menjawab sinonim ya. Kemudian mortalitas. Mortalitas. Mortalitas itu angka kematian ya. Nah, yang A ya, mortalitas. Nah, ini kalau pukulan mungkin terkecoh dengan mortar gitu ya, mortar yang untuk di eh, laboratorium itu ya, untuk numbuk-numbuk. Gitu. Nah, ini tadi eh, kampiun itu dari serapan, hal-hal seperti itu ya. Nah, di sini di modul yang saya taruh di drive itu sudah ada beberapa materi yang bisa dipelajari. Ada 98 halaman ya, silakan dihabiskan sebelum tesnya mulai. Seperti abolisi gitu kan artinya penghapusan. Abrasi pengikisan karena air laut itu ya. Nah, ini bisa dipelajari sendiri ya. Untuk sinonim ini relatif mudah. Jadi sinonim ini mudah, bisa diselesaikan dalam hitungan detik. Tapi kalau nggak bisa mentok, itu pun juga kita mau nunggu sejam 2 jam pun ya kita nggak akan dapat jawaban. Tapi salah satu triknya adalah kalau di sini ada kata yang artinya sama, berarti dia bukan jawabannya. Ya, kalau misal di sini misal makna dari D sama E sama, berarti D sama E bukan jawaban. Karena jawaban tidak mungkin dua, itu ya. Ini sinonim bisa dipelajari sendiri. Nah, ini ada materinya sudah saya carikan. Oke. Setelah sinonim, tiunya adalah antonim. Sebenarnya antonim dengan sinonim itu sama, hanya saja, nah ini kan samanya kenapa sama? Sama-sama mengevaluate, memeriksa kosakata bahasa Indonesia kita. Hanya saja, hanya saja, terkadang kita terkecoh. Terkecohnya kenapa? Karena kita baru saja menyelesaikan soal sinonim, nah, kita tuh masih masih beranggapan kalau soal ini soal sinonim. Padahal kita sudah eh, berpindah ke soal antonim. Ini sepele tapi sering. Oh ini tadi eh, lawan kata atau sinonim ya, gitu. Ini sama-sama sesederhana sinonim, tapi kita harus eh, teliti. Apalagi kalau kondisi tes ya, tekanan kan lebih lebih tinggi ya, lebih grogi gitu. Oke, tipsnya apa? Oke, sama ya, peningkatan perbendaharaan kata, kemudian cari tahu di KBBI,
Kemudian hindari menghabiskan waktu. Nah, ini yang saya maksud tadi nomor 5. Karena memang saya mengalami juga gitu ya. Hati-hati dan konsentrasi pada saat mengerjakan tes antonim. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita masih mengerjakan tes sinonim. Nah, di sini kita masih nggak merasa, tapi ketika kita mengerjakan, kadang otak kita masih stuck di sini. Oke, prolog. Prolog. Prolog itu kan pembukaan. Nah, ini jawabannya juga ada. Kalau kita fokusnya ke sinonim, kita milihnya yang A. Padahal ini adalah antonim. Kalau pembukaan berarti kan yang betul penutupan, gitu kan? Dan dan seingat saya di soal Tiunat itu tidak ada tanda seperti ini. Jadi penandanya apa? Di atas doang, misal soal antonim. Soal antonim gitu aja di atas. Bawahnya nggak ada tulisannya tanda seperti ini. Kalau ada tanda seperti ini kan ini bisa mengingatkan kita, oh itu soal antonim. Tuh ya. Triknya gimana triknya? Jika dalam pilihan ganda terdapat kemiripan arti, pilihlah yang paling berbeda. Ya, karena ini antonim. Kemudian carilah dua jawaban yang berlawanan. Jika dalam pilihan jawaban terdapat dua kata berlawanan, kemungkinan besar jawaban yang tepat adalah salah satunya. Maksudnya gimana? Seperti ini. Nah, ini kan. Jika dalam pilihan jawaban ada dua kata yang berlawanan. Ini di pilihan jawaban ya. Dua kata berlawanan. Contoh, terperosok dengan terbenam. Salah. eh Terperosok. Melayang ya, melayang dengan terbenam. Ini kan berlawanan, ya toh? Nah, jika dalam pilihan jawaban ada dua kata yang berlawanan, ini kan ada melayang dan terbenam, maka salah satunya pasti jawabannya. Jadi kita kan lumayan ini, udah mengeliminasi tiga jawaban yang salah. Jadi probabilitas kita menjawab benar lebih tinggi. Berarti salah satunya. Nah, terkatung. Nah, ini biasanya ini salah satunya adalah sinonimnya. Jawabannya adalah terbenam. Ya, ada lagi nggak contohnya? Nah, kalau pakai apa tadi? Tips yang itu tadi, nah, kita coba lihat ya. Kita coba lihat di opsi jawaban, ada nggak kata yang berlawanan? Ada kan? Pembukaan dan penutup. Pendahuluan tidak ya, buka tutup ya. Yang kontradiktif ya, buka tutup. Berarti kita bisa mengeliminasi tiga ini. Nah, jadi jawabannya antara A dan B. Itu untuk membantu kita, misal kita benar-benar nggak tahu artinya apa. Ya, oke. Sekarang ini juga ada untuk latihan, untuk belajar. Kalau ini untuk suplemennya ya, untuk belajar. Untuk belajar. Jadi ini saya menjelaskan materi dulu, nanti baru eh, latihan. Oke, ini belajar. Oke, tadi kita sudah selesai sinonim, kemudian antonim. Sekarang kita ke analogi atau korelasi makna. Contohnya itu soal seperti ini. Nah, laut titik-titik sama dengan kabupaten titik-titik. Tipsnya adalah kalau saya tipsnya untuk soal ini adalah membuat kata atau kalimat hubung yang menghubungkan dua itu. Contoh ya, misal laut titik-titik kabupaten titik-titik. Kita coba yang B misalnya. Ikan daerah. Oke, laut ikan. Berarti laut tempat tinggal ikan. Berarti tempat tinggal ya, berarti kata hubungnya adalah tempat tinggal. Tempat tinggal.
Kita coba harus harus sama ya. Berarti laut tempat tinggal ikan. Kabupaten tempat tinggal daerah. Tidak. Berarti salah. Salah ya. Kemudian kita ganti lagi. Nah, kita ganti lagi kata hubungnya. Kalau jawabannya E, kan jawabannya E. Berarti laut bagian dari ya. Berarti kalimatnya adalah bagian dari. Bagian dari. Oke. Laut bagian dari samudra, kabupaten bagian dari provinsi. Oh, cocok. Berarti ini jawaban yang tepat. Coba yang D, laut sama nelayan. Misal laut tempat kerja nelayan, ya kan? Laut tempat mencari nafkah nelayan. Kabupaten tempat mencari nafkah bupati kan nggak cocok. Kabupaten kan mencakup semua daerah, bukan kantor bupati ya. Kalau jawabannya bupati, berarti ini kantor bupati, gitu kan? Laut, tempat kerja nelayan, kantor bupati, tempat kerja bupati. Kalau kabupaten, bukan, ya. Jadi, eh, tipsnya adalah ini, membuat kata atau kata hubung. Contoh lagi ya. Dan itu nggak boleh, itu loh ya, nggak boleh ber, eh, nggak boleh kebalik. Contoh seperti ini, mana ya? Ini, A ke B, berarti C ke D. Nggak boleh A ke B, dibalik D ke C itu nggak boleh. Mana ya contoh lagi ya? Hmm, yang dua. Oh ini, bulan, bumi. Sama dengannya di sini ya. Bulan, bumi. Bumi apa? Oke. Misal, oh bulan satelit dari bumi. Bumi satelit dari, oh berarti nggak cocok. Menggunakan kata satelit nggak cocok karena bumi bukan satelit. Gitu ya. Kita cari apa yang cocok berarti. Bulan mengitari bumi. Cocok ya? Misal, coba. Bumi mengitari matahari. Gitu ya. Jadi memang eh, nyoba-nyoba. Kalau sinonim dan antonim tadi kita bisa mungkin hitungan 2 detik, 3 detik selesai. Ini masih agak mikir. Ya, kita coba aja. Bulan, misal awalnya saya mengira ini kata hubungnya adalah satelit ya. Bulan, satelitnya bumi. Bumi, satelitnya apa? Kan bumi bukan satelit ya. Kemudian bulan, nah yang bulan mengitari bumi, bumi mengitari matahari. Tuh. Oke. Ini juga sama. Ini malah udah ada katanya ya. Bebatuan terhadap geologi seperti benih terhadap, ini kan ilmu ya. Berarti nanti jawabannya adalah cabang ilmu juga. Berarti kan bebatuan itu dipelajari di cabang ilmu geologi. Berarti benih dipelajari di cabang ilmu apa? Benih. Biologi bukan atom, bukan ilmu pengetahuan terlalu luas, berarti hortikultura. Gitu ya, untuk cara mengerjakan analogi. Ya, analogi atau korelasi makna. Oke, jangan sampai kebalik. Ini kan ada gudang, gudang. Berarti di sini nanti juga tempat, ya. Gudang, ini kan tempat. Berarti di sini juga tempat. Lama bukan tempat, langsung coret. Buku bukan tempat, langsung coret. Tertutup bukan tempat, langsung coret. Bangunan bukan tempat, langsung coret. Kalau untuk cepet-cepetan, langsung D. Nah, tapi kita pastikan dulu. Kalau masih ada waktu, kita pastikan menggunakan kata hubung, ya. Gudang, berarti apa? Gudang sama barang. Kata yang tepat adalah tempat penyimpanan barang. Bank, tempat penyimpanan deposito, ya. Gitu. Nah, ini kalau titik-titiknya di kanan semua. Kalau seperti nomor 7, titik-titiknya ada yang di kiri dan di kanan. Kita coba.
Misal kita coba yang A dulu ya, kita coba yang A. Pasir, apa hubungannya dengan gunung? Nggak ada. Pohon dengan hijau, itu nggak ada. Coba yang A salah. Pasir ada di gurun, misal ya ada di, kata-katanya ada di. Pasir ada di gurun, pohon ada di hutan. Nah, berarti yang B. Kalau misal pakai yang C, misal oh bangunan pasir. Pasir hubungannya dengan bangunan adalah bahan baku ya. Coba pasir bahan baku bangunan. Betul. Pohon. Pohon bahan baku burung kan salah. Ya, toh? Tidak cocok. Nah, jadi seperti itu caranya. Oke. Dan soal untuk verbal yang kedua adalah pengelompokan kata. Pengelompokan kata berarti kita pilih yang tidak identik atau yang paling berbeda. Ya, ini mudah. Dari sini kita harus mengidentifikasi yang paling berbeda yang mana. Mobil, motor, bus, kereta, kapal. Kalau kita lihat di sini ada satu dari 5 pilihan ini yang dia bukan kendaraan darat. Ya. Mobil di darat, motor di darat, bus di darat, kereta di darat, kapal di perairan di laut. Ya. Oke. Kemudian yang ini contoh 2, mata, telinga, dada, mulut, hidung. Oke. Kalau kita cek A, B, D, E itu kan ada di wajah semua. Berarti yang berbeda adalah dada. Seperti itu ya. Ini masih sangat sederhana. Kemudian sekarang sudah masuk ke verbal atau nonverbal ya, atau angka. Oke, karena angka ini agak rumit sedikit ya. Saya tidak bilang rumit banget, nanti malah kepikiran ya. Kita latihan dulu ya, kita latihan dulu yang tadi, yang verbal tadi. Jadi di uh, TIU, ya kan TIU ya. Pertama adalah verbal, verbal yang tadi sinonim, sinonim ya. Kemudian ada antonim, kemudian ada tadi apa analogi, itu analogi. Kemudian yang terakhir tadi ada kemiripan apa ya bahasanya tadi? Pengelompokan kata ya. Pengelompokan kata. Nah, yang kedua adalah nonverbal. Nonverbal sudah masuk matematis ya. Nonverbal. Oke. Sekarang saya buka untuk latihannya. Sebentar. Sebentar, saya mana tadi ini? Ya, kita sinonim dulu. Kita berlatih sinonim dulu. Oke. Hmm, silakan dikerjakan dulu. 1 sampai supaya kelihatan semua. Nah, 1 sampai 1 sampai 14. Nanti jawabannya bisa ditaruh di kolom chat ya, 1 sampai 14. Jadi kita coba sinonim 1 sampai 14, nanti antonim kita coba beberapa gitu, nanti langsung kita bahas.
Silakan saya beri waktu 10 menit ya. Jadi nanti kita buka lagi 56 ya, 19.56. Silakan dikerjakan. 1 sampai 14. Baik, kita bahas ya. Silakan nanti dihitung benarnya berapa. Untuk belajar, masih belajar. Oke, karena nah sekarang kita bahas ya, militan. Ingat, ini soalnya adalah soal sinonim ya. Soalnya adalah soal sinonim. Oke, di sini sudah Mas Abdul Rozak ya. Terima kasih ya sudah selesai ini. Oke, semoga nanti coba saya. Oke, Mas Abdul Rozak, terima kasih. Mbak Feni, oke terima kasih. Masih satu ke enter ini tadi kayaknya ya. Mbak Elsania, terima kasih. Oke, kurang satu ini ya. Oke, nah yang pertama adalah militan. Nah, kita kalau misal tipsnya ya, kalau misal kita nggak tahu tuh, kita buat kalimat yang sering sering kita mendengar tuh kata militan itu digunakan untuk apa? Offense. Ya. Offense-nya itu ada fansnya militan. Fansnya militan. Berarti sudah pasti bukan yang A, bukan yang B, bukan yang E ya, antara C dan D. Gitu cara kalau caranya mengerjakan. Militan itu eh, agresif dan brutal itu beda ya. Kalau brutal itu lebih ke rude itu ya, kayak yang kasar. Kalau agresif belum tentu kasar ya. Kalau brutal itu jadi militan itu militer, agresif. Berarti jawabannya yang ke C ya, lebih ke C. Konvensi. Konvensi. Konvensi itu kalau jadi ini yang pintar bahasa Inggris, ya mungkin di sini yang pintar, ada yang bahasa Inggrisnya bagus, ini juga diuntungkan ya untuk tes sinonim dan antonim ini. Konvensi ini kalau bahasa Inggris kan artinya langsung kesepakatan. Jadi kesepakatan. Nah, bukan kebijakan, bukan kesamaan, bukan kesimpulan, bukan keputusan. Kemudian yang tiga, memang kalau soal sinonim ini saya nggak terlalu bisa menjelaskan banyak ya, karena memang ya artinya itu ya, beda dengan matematika yang nanti saya bisa banyak menjelaskan. Aporisma itu maksimal. Hmm. Ingat, walaupun aporisma itu sama hampir sama dengan a priori, seperti yang kita eh, kata-katanya maksudnya aporisma kok mirip sama a priori ya, itu biasanya bukan jawaban malah ya. Paradoksial. Paradoks ya, kita kan seringnya oh paradoks. Paradoks itu kayak kebalikan. Berarti kalau kebalikan itu ya nggak mungkin sejalan, nggak mungkin seiring, nggak mungkin konsisten, nggak mungkin ideal. Berarti lebih ke kontras. Kemudian Porto. Porto itu bukan materai ya, bukan segel, bukan perangko, bukan dana, tapi biaya. Terus cerebrum. Nah, ini kalau ingat zaman biologi waktu SMA, ini adalah bagian dari otak ya. Nah, ini yang jawabannya otak ada dua ya, antara A dan B. Nah, kalau cerebrum itu otak besar. Oke. Ini memang pengetahuan eh mau kosakata. Mobilitas. Apa ya mobilitas? Oh, saya sering dengar mobilitas itu seperti em, dia mobilitasnya tinggi karena harus ke sana kemari gitu. Mobilitas tinggi. Berarti apa? Gerak ya. Gerak. Bukan motivasi ya. Ini kan mirip mobilitas motivasi. Pronunciation-nya mirip tapi biasanya yang mirip bukan jawabannya. Oke. Siapa ini lagi yang jawab?
Oke, terima kasih yang sudah menjawab ya. Terus Bonafit. Nah, Bonafit kan pasti sing bagus-bagus ya. Nah, itu eh sekolah Bonafit, Bonafit sekolah Tegar. Oh, nggak mungkin ya. Sekolah Bonafit sekolah Tegar. Sekolah jenis bonsai bukan? Catatannya sekolah kan kita sering sekolahnya Bonafit berarti sekolahnya dapat dipercaya. Jadi Bonafit itu artinya dapat dipercaya. Ciri ini sangat mudah ya. Ciri adalah bukan watak, bukan jiwa, bukan tabiat, tapi lebih ke karakteristik ciri. Sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Kleptofobia. Nah, kita kan taunya klepto ya, kleptomania ya. Orang yang suka nyolong, orang yang suka mencuri. Kalau fobia berarti kan takut, berarti takut kecurian gitu ya. Elaborasi, elaborate. Bahasa Inggrisnya elaborate. Elaborate itu artinya bisa menjelaskan lebih detail, lebih terperinci. Berarti apa? Menjelaskan ya. Poinnya ke menjelaskan, mengelaborasi ya. Siswa itu dapat mengelaborasi ceritanya dengan sangat baik. Berarti elaborasi itu adalah penjelasan yang terperinci. Naika Matra ini fisika. Nggak bisa dijelaskan ini ya. Kalau kosakata kan ya nggak terlalu banyak penjelasan ya. Proteksi dari bahasa Inggris protect atau protection. Berarti perlindungan ya, perlindungan. Ini juga serapan dari bahasa Inggris. Baga, baga itu brave gitu ya, berani. Mana berani? Ada nggak? Ya ini pemberani ya, pemberani. Oke, sekarang kita mencoba yang antonim. Oke. Ini bisa di sisanya ya, sisanya bisa untuk latihan di rumah ya. Oke. Sekarang antonim. Nanti kalian pasti merasakan. Ini antonim pasti sinonim ya, pasti gitu. Oke. Silakan antonimnya dikerjakan. Sebentar, sebentar. Saya stop share dulu biar di- Nah, antonim silahkan dikerjakan 1 sampai 13 ya, yang kelihatan di layar 1 sampai 13. Antonim waktunya sampai ini kan sudah 20.00 lah ya, berarti nanti sampai 20.05 ya, 20.05. Ini saya mute dulu, silakan dikerjakan. 5 menit untuk 13 soal. Oke, nomor 1. Nomadik. Nah, kalau nomadik itu kita taunya kan nomaden itu ya. Nomaden artinya berpindah-pindah. Nah, kalau kita terjebak pada sinonim, kita jawabnya tak teratur. Nomadik atau nomaden itu kan berpindah-pindah. Berarti eh, lawan katanya adalah menetap. Oke. Kemudian antipati. Antipati itu lebih ke cuek ya. Berarti antonimnya adalah simpati. Khas. Nah, khas itu kalau sinonimnya khusus. Kalau antonimnya khas, khas kan artinya khusus, berarti antonimnya umum. Khusus umum. Ini siapa yang sudah mengirim? Oke. Maulana. Oke. Terima kasih karena sudah mengirim jawaban. Kemudian pejal. Pejal itu kan padat ya artinya bola pejal. Berarti bola yang misal kita buat cor-coran gitu. Apa ya bahasanya? Yang dari semen itu kan padat. Bola pejal itu bola padat. Berarti jawabannya yang berongga.
Kalau kita menggunakan tips yang tadi saya jelaskan, kita cari jawaban yang saling kontradiktif, yaitu padat dan berongga. Berarti yang ini sudah bisa dieliminasi. Ya, pejal artinya padat, berarti lawan katanya adalah berongga. Muskil, muskil. Kita lihat di sini ada nggak yang berlawanan kata? Oh, ada mustahil dan mungkin. Yang A dan B kan berlawanan kata ya. Mustahil itu benar-benar tidak mungkin kan? Kalau mustahil ini mustahil, mustahil tidak benar-benar tidak mungkin. Nah, ada perlawanannya adalah mungkin. Berarti yang ini sudah pasti salah gitu ya. Nah, muskil itu artinya eh mustahil. Nah, artinya mustahil. Berarti lawan katanya adalah mungkin. Oke. Kemudian yang nomor 6 adalah vokal. Oh, ini maksudnya apa ini vokal? Kalau kita lihat di sini ada konsonan. Oh, berarti ini maksudnya alfabet. Alfabet yang vokal kan A, I, U, E, O itu ya. Kalau yang konsonan ya berarti yang selain A, I, U, E, O. Siapa lagi tadi yang mengirim? Oke. Berarti vokal itu kebalikannya adalah konsonan. Oke. Sporadis. Sporadis itu eh kerep. Oh ya bahasa kerep itu kayak tidak jarang. Kerep ini bahasa Jawa serapan ya. Berarti ini kan eh yang saling bertolak belakang itu. Berarti jawabannya sporadis itu lawan katanya adalah jarang. Yang A. Kemudian nomor 8, filuren. Filuren. Ini ada dua kata yang saling bertolak belakang. Baik dan jahat. Nah, ini bisa dihapus. Filuren itu lebih ke jahat. Nah, berarti antonimnya baik. Rawan. Rawan. Rawan kan sesuatu yang eh, apa ya? Lebih ke bahaya gitu ya, lebih ke bahaya daripada ke yang amannya. Berarti dia aman. Kan rawan. Kemudian amatir. Amatir. Oh, dia masih amatiran. Berarti kan nggak terlalu jago. Ya, amatir. Nggak terlalu jago bukan berarti jago ya. Di sini amatir itu bukan khawatir karena hampir mirip justru malah salah. Amatir kalau jago enggak ya. Profesor enggak. Teknologi enggak. Kampiun ya. Nah, sama seperti yang atas tadi. Absurd, absurd itu kan kayak eh lucu. Absurd itu lucu atau mungkin nggak masuk akal seperti itu ya. Mustahil gitu. Berarti jawabannya masuk akal. Oke. Anggara, Anggoro. Nah, Anggoro itu eh intinya bagus. Anggoro itu artinya itu yang baik, gembira gitu. Berarti yang jelek yang mana ini? Yang sengsara. Kan ada nama Anggoro gitu ya. Artinya pasti baik kan kayak nggak mungkin ngasih nama anak sengsara gitu kan kayaknya eh, nah. Prominent ini serapan bahasa Inggris ya, prominent. Prominent itu menonjol. Intinya tuh nggak biasa prominent itu. Berarti lawan katanya adalah biasa. Oke, sekarang kita langsung ke analogi. Analogi. Ini contoh, saya kasih contoh soal supaya enak, layarnya enak baginya ya. Jawab 1, 2, 3. Kita jawab ya.
kakak tua, merpati. Ini sama-sama contoh nama burung ya. Kakak tua, merpati itu sama-sama contoh nama burung, jenis burung. Yang A, anjing dan herder. Salah. Harusnya herder sama apa? Anjing chihuahua gitu ya. Jadinya benar. Tapi kan anjing ini berarti salah. Kemudian, nah, jadi intinya nomor satu ini adalah sama-sama jenis burung ya, jenis burung. Keduanya sama-sama jenis burung. Yang A salah, kenapa? Karena ini bukan nama anjing, ini anjing secara umum. Ya, makanya yang A salah. Kemudian gurame kakap. Nah ini kayaknya benar kayaknya. Nah, ini kita eliminasi dulu yang A. Ini sama-sama jenis ikan. Ya. Kemudian gajah dan semut mau malah salah. Satunya gajah, satunya semut, salah. Singa dan naga, salah. Elang dan kupu-kupu, salah. Berarti artinya yang benar adalah yang B. Gitu ya. Ini nama dari suatu jenis hewan yang sama. Oke. Belajar supaya pandai gitu ya. Jadi ini kayaknya kata hubungnya supaya. Belajar supaya pandai. Kita menggunakan kata supaya untuk ngecek jawabannya. Ya. Cetak supaya kertas. Oh, mungkin ini supaya juga kurang cocok ya. Kalau belajar akan pandai atau menghasilkan gitu ya. Coba. Oh, belajar supaya pandai ya. Kita pakai supaya dulu ya. Cetak supaya kertas, salah. Berpikir supaya arif. Nah, ini mungkin yang ini. Potret supaya kamera, enggak. Litografi supaya batu, cetak supaya tinta. Salah ya. Berarti yang benar adalah belajar agar pandai, berpikir agar arif. Gitu ya. Berarti yang B. Oke. Sekarang eh yang ini ya, kampung sawah. Oke, mungkin kampung banyak sawah ya. Mungkin kita pakai banyak dulu ya. Baru kalau nggak cocok ganti, kita ganti kata hubung kita ya. Di kampung ya banyak sawah. Berarti ada di-nya di depan ya. Di kampung banyak sawah. Di kampus banyak perpustakaan, enggak juga. Di kota banyak gedung. Mungkin ya, mungkin ini mungkin ya. Di sawah banyak padi. Nah, ini mungkin juga. Di bumbu banyak dapur. Salah, kebalik kalau ini ya. Gitu? Terus di reserse banyak polisi. Ini reserse bukan tempat ya, harusnya tempat. Nah, jadi dari A, B, C, D, E yang tempat adalah B dan C. Di kampung banyak sawah. Tapi apakah kampung itu ada sawah aja? Kan ada rumah juga, gitu kan? Ada rumah, ada masjid itu. Di sawah ada padi. Kalau sawah, di sawah kan cuma lingkupnya padi aja. Jadi sini yang lebih tepat adalah yang B. Ya, kenapa yang C kurang tepat? Kita lihat di kampung banyak sawah, tapi selain sawah juga ada lagi. Begitu juga di kota. Di kota banyak gedung. Mungkin juga ada sawahnya tapi sedikit. Tapi kalau kita spesifik ke C, C itu terlalu spesifik. Ya, berarti yang benar yang B. Ya, oke. Sekarang silakan dikerjakan lagi ya. Oke, nanti sisanya bisa dikerjakan secara mandiri. Pokoknya bukunya sudah saya share di deskripsi grup. Ini kerjakan nomor 4 sampai 19 ya. 4 sampai 19. Karena ini agak memakan waktu, makanya saya beri waktu sebentar. Berapa ya kira-kira saya beri waktu berapa? 15 menit lah ya.
Oke, saya beri waktu 15 menit. Ntar, saya sharing lagi. Oke, kerjakan nomor 4 sampai 19. Waktunya 15 menit, berarti nanti sampai jam 13 menit aja ya, biar sampai 20.30. Silakan dikerjakan. Saya mute dulu. Oke, ini ada salah ketik ya kayaknya ini. Ini bukan bakti tapi bukti. Ya, ini bukti. Bukti. Oke, berarti janji bukti. Berarti kira-kira apa? Penghubung yang sesuai. Janji berarti mungkin harus disertai ya. Disertai. Berarti janji harus disertai bukti, ucapan harus disertai tindakan yang A. Ya, gitu ya. Sungai, jembatan. Sungai, jembatan. Berarti uh, untuk menyeberang lah ya. Sungai, apa ini kira-kira jawabannya sih yang E ya. Jawabannya yang E. Sungai, kalau ada sungai, kita lewat. Kalau ada sungai, jalan keluarnya adalah jembatan gitu. Masalah ada jalan keluar. Itu ya. Ini kan kayak sungai, jembatan. Ini masalah ya. Ini solusi ya, solusi. Marka, jalan salah, rintangan, godaan, jangan ditepati, kayu terbakar enggak ya. Berarti masalah jalan keluar. Kemudian nomor 6, matahari terang. Berarti karena ada matahari maka terang gitu ya. Coba. Karena matahari maka terang. Karena mendidih maka air salah. Karena membeku maka dingin. Ini ini lebih ke kata benda ya. Berarti harus matahari kan kata benda. Berarti ini mendidih itu adalah kata kerja. Membeku itu kata kerja. Berarti ini tinggal ini. Tadi kan karena matahari maka karena ada matahari maka terang. Karena ada lampu maka sinar. Salah, ya. Karena ada air maka hujan. Salah. Belum tentu. Ada air belum tentu hujan. Air minum ya. Karena ada api maka panas. Berarti jawabannya yang E. Kemudian umum sama dengan lazim. Nah, berarti ini sinonim ya. Sinonim. Umum sinonimnya melazim. Kurus sinonim gembuk salah. Ini ya, langsing sinonimnya ramping. Yang B. Kemudian yang 8. Siswa tugasnya gitu ya. Tugasnya belajar. Siswa tugasnya belajar. Santri tugasnya garam, salah. Ayah tugasnya ibu, salah. Ilmuwan tugasnya meneliti, ini betul. Guru tugasnya murid, bukan. Karyawan tugasnya bekerja, bukan. Ini lebih ke yang spesifik, mana yang lebih spesifik? Ya, antara C dengan E. Ini lebih spesifik. Lebih spesifiknya kan meneliti. Ilmuwan spesifik meneliti. Nah, kalau karyawan, nah, kurang spesifik bekerjanya itu bekerja apa?
Nah, kalau meneliti kan sudah spesifik keilmuan. Nah, kemudian nomor 9. Air eh, didinginkan ya. Air didinginkan menjadi es. Didinginkan menjadi es. Uap didinginkan menjadi air. Nah, ini betul. Air kalau didinginkan menjadi es, uap kalau didinginkan menjadi air. Oke. Nomor 10. Apoteker itu meracik ya atau membuat meracik obat. Berarti ini kan salah satu ya, selain kita membuat kata hubung, kita harus mengidentifikasi ya, kita harus mengidentifikasi dia jenis kata apa. Kayak ini tadi. Mana ya? Kayak ini tadi, matahari. Berarti benda kan? Berarti nanti jawabannya yang depan benda. Kalau yang depan itu eh kata kerja, berarti jawabannya itu ya diawali dengan kata kerja gitu. Kemudian apoteker. Apoteker ini kan profesi, profesi orang ya. Berarti nanti jawabannya itu pesawat penyakit ini pasti bukan, karena pesawat kan bukan profesi manusia ya. Nah, ini sayangnya B, C, D, E ini semua profesi manusia, jadi tidak bisa dicoret lagi. Koki, montir, mentor, psikiater gitu ya. Berarti kita harus menggunakan kata penghubung ya. Jadi ada dua cara ya, menemukan kata penghubung dan mencoret kalimat yang salah. Cara mencoretnya gimana? Jenisnya. Jenisnya harus sama. Kalau di depan jenisnya kata benda, berarti jawabannya harus kata benda dulu. Kalau kata kerja ya harus kata kerja dulu, gitu ya. Berarti ini apa? Apoteker meracik obat, ya. Kemudian koki meracik masakan. Nah, betul ya. Montir meracik meracik rusak kan bukan. Mentor meracik drill bukan. Psikiater meracik ide bukan ya. Berarti koki masakan ya. Pilot. Ada nggak ini yang bisa di pilot? Nah, pilot ini kan profesi manusia juga. Berarti ini yang bukan profesi manusia dicoret. Ini motor sama truk. Ya kan? Oke. Sekarang nomor 11 kira-kira kata hubungnya apa? Pilot, supirnya pesawat gitu aja ya. Pilot, pilot supirnya pesawat atau yang mengendalikan pesawat. Masinis mengendalikan kapal. Masinis kan kereta api toh. Salah. Kemudian kusir kereta. Kusir itu delman ya. Nelayan mengendalikan kapal, nah hati-hati loh ya, antara C dan E. Ingat ya, pilot ini kan orang yang nyetir, ya, mengendalikan. Sedangkan nelayan ini fokusnya bukan untuk nyetir, tapi mencari ikan. Paham ya bedanya C dengan E? Berarti jawabannya yang E. Kenapa bukan nelayan sama kapal? Kapal itu eh supirnya bukan nelayan, nahkoda ya kan? Oke, berarti jawabannya yang E. Sekarang yang nomor 12. Oke, apa ini? Gelombang, ombak. Oke, gelombang. Kata benda, ya. Kita coret yang bukan kata benda. Apa? Berenang. Ini kan kata kerja, makanya ini salah. Gunung, hutan, nusa, nadir. Nah, ini semuanya benda, ya. Gelombang, ombak. Berarti gelombang berarti ada ombak, gitu ya. Kalau ada gelombang berarti ada ombak, gitu ya. Berarti kalau ada gunung berarti ada bukit. Nah, kalau ada hutan berarti ada bukit belum tentu. Kalau ada nusa berarti ada pulau. Kalau ada nadir berarti ada zenit. Salah ya. Kemudian nomor 13.
Nomor 13, desibel. Desibel itu adalah satuan ya, satuan dari suara. Misal suaranya berapa desibel gitu. Ini dulu ada di dB itu ya, dB. Desibel adalah satuan suara. Ini yang bukan satuan dicoret. Warna bukan satuan. Are itu pun satuan. Nah, suhu satuan. Oh, suhu bukan satuan ya. Yang satuan adalah temperatur. Kalau kebalik berarti salah ya. Di sini kan satuannya di depan ya. Desibel adalah satuan suara. Temperatur adalah satuan suhu. Salah deh, ini temperatur juga bukan satuan ya. Ini salah. Suhu bukan satuan, maka dicoret. Nah, tinggal ini. Are apakah satuan jarak? Bukan ya. Are itu satuan luas. Volt apakah satuan listrik? Ya, ini mendekati ya. Volt adalah satuan listrik. Kalori apakah satuan berat? Ini ya berat. Bukan. Berat itu satuannya bukan kalori tapi newton ya. Kalau massa kilogram. Kalori itu kan satuan energi ya kalau nggak salah ya. Oke, berarti kosong hampa. Berarti kosong mengakibatkan hampa. Mungkin seperti itu ya. Ini nggak bisa dicoret ya. Kosong itu kata sifat ya kayaknya. Iya, kata sifat. Kosong kata sifat berarti yang bukan kata sifat dihapus. Ubi kata benda. Ya toh, apalagi? Udah. Kosong berhubungan dengan hampa. Kita coba ya coba berhubungan. Ribut berhubungan dengan serak, enggak. Siang berhubungan dengan malam, tidak. Cair berhubungan dengan encer. Nah, ini. Berarti ini pakai berhubungan ya. Berhubungan. Oke. Kemudian 15, misal suap, kemudian politik. Apa ya kira-kira? Suap politik. Ya, mungkin suap dilarang ya. Dilarang dalam ya, dilarang dalam. Berarti suap dilarang dalam politik. Menteri dilarang dalam presiden, salah. Cabai dilarang dalam pedas, salah. Generik dilarang dalam paten, salah. Contek dilarang dalam ujian, nah betul. Ya. Kemudian nomor 16. Eh, ya nomor 16 ya. Nomor 16, sarung tangan. Sarung tangan dipakai ya, dipakai oleh petinju, gitu ya. Digunakan atau dipakai, digunakan oleh petinju. Mikroskop digunakan oleh petinju. Petinju itu kan profesi manusia ya, profesinya manusia. Berarti analis itu juga profesi, dokter. Oh, ini profesi semua ya, nggak bisa dicoret berarti. Berarti mikroskop digunakan oleh analis. Analis apa? Analis kan kurang spesifik ini ya. Mikroskop digunakan oleh dokter, enggak, kurang spesifik. Karena ini spesifik banget ya petinju. Berarti mikroskop digunakan oleh bakteriolog ya. Yang eh, paling benar ini di sini adalah bakteriolog. Karena untuk melihat bakteri, sesuatu yang kecil. Kemudian nomor 17. Tadi ya, matahari mengitari bumi atau diitari bumi. Diitari toh. Diitari. Pasif ya, diitari atau dikelilingi lah, dikelilingi biar nggak susah. Allah Akbar. Dikelilingi ya. Matahari dikelilingi bumi. Bumi dikelilingi gravitasi, salah. Bulan. Salah, berarti bumi dikelilingi oleh bulan. Nah, itu ya. Jadi tuh, terus nomor 18, serut mungkin dihasilkan dari ya, dihasilkan dari.
Serut dihasilkan dari kayu. Karyawan dihasilkan dari perusahaan. Cangkul dihasilkan dari kebun. Cek dihasilkan dari batal. Swasta dihasilkan dari industri. Mana ini kira-kira nomor 18? Kok saya nggak nemu ini? Ya, ada yang punya ide? Serut, serut itu serut, serut. Oh, serut, serut, serut. Oh, salah ya. Ini berarti kalau nggak nemu berarti kita kita ganti. Nah, katanya kayu diserut gitu ya. Berarti dibalik gitulah ya. Nah, kayu diserut. Oke, ini ada yang jawab cangkul kebon. Oke, kita cek ya. Misal kayu diserut, perusahaan di karyawan, kebun dicangkul. Nah, ini betul, kebun dicangkul. Jadi boleh dibalik ya, tapi harus konsisten. Ini kan kayu diserut, gitu ya. Kayu kan bisa diserut. Berarti harus dibalik. Kayu diserut, kebun dicangkul. Yang paling cocok yang B. Oke. Jadi kalau misal kata hubung kita itu nggak cocok, berarti kita cari yang lain. Minum air saat haus ya. Atau nggak minum, perlu ya. Perlu air saat, butuh, butuh. Butuh air saat haus. Butuh angin saat panas. Butuh makanan saat lapar. Butuh rumput saat kambing. Butuh gelap saat lampu. Butuh minyak saat api. Berarti butuh makan saat lapar. Ya. Oke, itu untuk apa namanya analog ya. Nah, besok besok kita akan belajar untuk TKP-nya. Mungkin besok kita akan belajar TKP dan TIU lagi ya, karena TKP itu mudah. Jadi mungkin nanti proporsi kita belajar itu 75% TIU, 25% TKP. Jadi besok kita akan belajar tes deret hitung ya, seperti ini. Tes deret hitung. Nah, misal seperti ini. Kalau ada seperti ini kita cari yang ini. Pertama kita kurangkan ya. 5, 6, 4 ya. Dikurangi 4, 5, 3. Ya, 1, 1, 1. Berarti dia melompatnya 111 ya kan? Plus 1, 1, 1. Berarti ini nanti juga plus 1, 1, 1. Berarti 2, 3, 1 ditambah 1, 1, 1. Jawabannya 2, 4, 3. Berarti 3, 4, 2. Nah, seperti ini. Besok kita akan belajar seperti itu. Nah, kemudian misal seperti ini. 4 ke 8 itu plus 4. Siapa? Kak Wenda nulis lagi story na Irwan. Oke. Saya mute dulu ya. Oke, yang ini. Nah, jadi pertama kita ngecek itu adalah kita ngeceknya selisihnya dulu. Kalau selisihnya nggak cocok berarti kelipatannya. Nah, kalau nomor 1 tadi kan selisih, ini selisih. Berarti melompatnya. Nah, sekarang kalau 4, 8, titik-titik, 6, 4, 1, 2, 8. Kita coba, ini ke sini plus 4. Ini ke sini tidak plus 4. Berarti bukan ya. Berarti polanya salah. Nah, kalau kita lihat, plus salah. Coba dikurangi pasti salah kan? Coba dikali ya. 4 ke 8 adalah dikali 2. Ini ke sini, ini juga dikali 2. Nah, makanya ini nanti ke sininya juga dikali 2. Kali 2. 8 kali 2, 16. Ke sini lagi dikali 2. 16 kali 2, 32. Ya, berarti jawabannya 16 dan 32. Nah, itu. Oke. Nah, saya rasa untuk hari ini kita cukupkan dulu. Besok kita belajar TIU lagi dan TKP. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa, ini nanti saya upload di YouTube untuk
bisa di-share ke temannya agar bisa belajar. Terima kasih. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Besok jangan lupa ya. Ada lagi ya jam 7 sampai setengah 9 ya harusnya. Tapi nggak apa ini. Bonus lah ini. Sampai segini. Oke. Besok jangan lupa. Linknya akan berbeda ya. Jadi setiap hari akan saya share linknya. Jangan lupa besok jam 7 kita belajar TKP dengan TIU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.